Page 8. Keputusan Nimas. Lagi-lagi manusia harus membuat keputusan dalam hidup. Nimas yang tengah meragu harus segera membuat keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya. Tidak semua keraguan itu harus diabaikan. Ada kalanya keraguan itu menjadi sinyal atas sesuatu hal buruk yang mungkin terjadi. Lalu bagaimana jika seorang manusia harus membuat keputusan di tengah-tengah keraguan? Pergi ke Pekalongan bersama Pak Abdul adalah keputusan baik yang Nimas lakukan. Perjalanannya lancar dan menyenangkan, ditambah lagi data-data yang mereka dapatkan sungguh memenuhi ekspektasi mereka. Narasumber Nimas menjawab semua pertanyaan dengan baik, apalagi Pak Abdul lelaki buta itu bagi mendapat jackpot. Salah satu pembatik senior secara sukarela menawarkan kontribusi jika nanti penelitian Pak Abdul lah yang dipilih. Salah satu upaya yang tertulis di penelitian Pak Abdul adalah mengadakan pameran batik setiap bulannya, dan sang master batik bersedia menyediakan batik buatannya untuk dipamerkan. Wah, ngeri banget, saingan sama bapak. Wajar saja Nimas ketar-ketir, seniornya itu diam-diam punya persiapan yang begitu matang. Nimas memberikan sekotak nasi kuning untuk sarapan kepada Pak Abdul. Rencananya setelah sarapan mereka akan kembali ke Surabaya karena besok sudah hari Senin yang artinya mereka harus kembali menjalani segala rutinitas di universitas. Makasih Mbak. Nimas mengangguk. Mereka duduk berhadapan di salah satu gazebo di pinggir jalan dekat penjual nasi kuning. Memangnya saya apa nggak ngeri, saingan sama Mbak Nimas? Saya juga ngeri, kata Pak Abdul sambil menggoyangkan badannya. Bagian atasnya seolah berkedip ngeri. Kemudian Pak Abdul melanjutkan kalimatnya. Instrumen wawancaranya Mbak Nimas bagus sekali, pertanyaannya berbobot semua. Itu pertanyaan dari Bu Arek kok Pak? Ibu Nuryanti waktu rasa satu. Betul loh, kok Mbak Nimas dapat pertanyaan dari beliau? Oh, saya belum bilang ke Bapak jika Ibu Nuryanti bilang kalau beliau membimbing saya dalam penelitian ini. Sebentar Mbak, sebentar. Nampak sangat jelas kebingungan di wajah Pak Abdul. Bagaimana bisa ada sesi pemilihan dalam penelitian ini? Sejauh yang Pak Abdul tahu, penelitian ini bersifat mandiri. Nampak sangat jelas. Ya, saya kok bingung. Profesor Jainuddin bilang kalau semuanya mengikuti penelitian. Saya kira malah Ibu Nuryanti itu yang juga mengikuti penelitian ikut sendiri sebagai peserta bukan membimbing. Kalau ada bimbingan begini berarti penelitian dikerjakan berdua ya Mbak? Ya, tetap atas nama sendiri toh Pak. Ibu Nuryanti membimbing. Tapi Mbak, aduh kok hati saya kok jadi tidak tenang. Kenapa gini Nduk? Kata Nduk keluar lagi dari mulut Pak Abdul. Nimas terkejut. Apakah akan beliau bahas begitu terus? Apakah memiliki Ibu Nuryanti sebagai pemimpin sungguh sesuatu hal yang harus dikhawatirkan? Pertama yang harus kamu pahami, kita semua yang ada di ruang rapat itu bersaing. Sampai sini paham? Nimas mengangguk paham. Pak Abdul melanjutkan, seperti kita ini kita sedang bersaing. Lalu apa kamu ataupun saya bisa melihat isi penelitian satu sama lain sebelum dipresentasikan? Nimas menggeleng cepat. Yang namanya bersaing adalah berlomba yang paling unggul dan menjaga baik-baik kerahasiaan senjatanya. Nimas tidak memperlihatkan atau melihat senjata orang yang sebelum senjata itu dikeluarkan. Tidak Pak, walau kita bersaing, tetapi kalau begitu namanya curang. Giliran Pak Abdul yang mengangguk. Betul, detail dari penelitian kita memang harus dijaga, tidak dicuri orang lain, apalagi musuh. Betul Pak. Lalu kenapa Prof Rasa Masana bisa terlibat dalam penelitian kamu? Sampai instrumen wawancara juga beliau tahu. Kan tadi saya sudah bilang kalau Ibu Nuryanti bimbing saya Pak. Kamu yakin Ibu Nuryanti tidak ingin bersaing? Pertanyaan Pak Abdul bagai menghentikan detak jantung Nimas. Selama ini ia tidak pernah menaruh prasangka buruk pada Ibu Nuryanti. Yang Nimas tahu kalau Ibu Rektor itu datang padanya dengan mudah tanpa syarat menawarkan dirinya untuk membantu. Sedikit aneh pada awalnya, namun setelahnya Nimas tidak menaruh curiga. Tidak ingin terpengaruh oleh ucapan tata putih Pak Abdul, Nimas mencoba menyatakan sebenarnya sedikit banyak dapat memusiknya. Kenapa Bapak bisa berpikir begitu, dan kenapa Ibu Nuryanti mau bersaing? Beliau sudah jadi rektor satu, dan kenapa Ibu juga Ibu Nuryanti harus bersaing dengan kita? Nduk, saya juga tidak begitu kenal dengan Ibu Nuryanti, tapi saya banyak dengar dari orang-orang kalau Ibu Nuryanti itu profesionalismenya tinggi. Beliau selalu menjadi nomor satu. Entah usaha apa yang beliau lakukan itu benar atau tidak. Sebelum Nimas salah paham, Pak Abdul melanjutkan, kamu jangan salah paham Dok, maksud saya bukan menuduh Ibu Nuryanti berbuat curang. Saya hanya khawatir dan jangan sampai kekhawatiran itu terjadi. Nimas dilema untuk sesaat ini tidak tahu. Untuk saat ini tidak mana yang harus percaya. Pun sebelaknya matanya bergetar, tanda keraguan-raguan. Tidak ada sedikit pun rasa curiga pada Ibu Nuryanti. Namun perkataan Pak Abdul sama sekali tidak menunjukkan kebohongan. Nimas ada di depan pintu ruangan Ibu Nuryanti. Ruangan hitam putih yang aneh baginya masih saja menghanyut di pikirannya. Kenapa Ibu Nuryanti memilih dekorasi seperti ini? Siapa yang mendekornya? Adakah maksud di balik dekorasi aneh ini? Pertanyaan seperti ini terus memenuhi kepala Nimas. Tangan ragu-ragu untuk atau
tadi saya Mbak Dimas hanya berdiri saja di sini, kenapa ragu untuk masuk? Dimas jenguk, mana wakil rektor satu ini tahu dari tadi dirinya hanya berdiri di depan. Oh, mari masuk Mbak. Sebelum sempat Dimas menuntaskan rasa penasaran, tangan Ibu Narti sudah menggandeng Dimas dan baru sudah masuk untuk membahas kelanjutan penelitian Dimas. Dimas lagi duduk di sofa putih, ruangan itu segala sesuatu yang berkaitan dengan orang selalu berwarna putih, namun segala sesuatu berkaitan dengan Ibu selalu berwarna hitam. Dimas tidak fokus. Mbak, bagaimana berjalan ke Palembang lancar? Alhamdulillah saya juga dapat narasumber yang sangat kooperatif. Baguslah, semakin mudah kan kalau harusnya sudah begitu. Lalu berapa persen saat ini? 80% selesai Bu, hanya tinggal masukkan beberapa data dan narasumber saja. Bu Nuryanti senyum tipis mendengar, iya penelitian Anda. Maaf Bu, Dimas tidak yakin dengan apa yang dia dengar. Bu Nuryanti hanya setelah menganggap dengan persoalan lain. Ingin Mbak, sebagai Mbak penyelenggara, Bapak Profesor ingin tahu istilahnya, ingin kisi-kisinya dulu seperti apa program-program yang nantinya akan dipresentasikan. Jadi H-2 presentasi bisa tidak kalau file penelitian Anda kirim ke saya dulu, sambil akan saya berikan sedikit revisi. Ada sedikit rasa tidak rela pada dirinya Dimas sebenarnya. Ini penelitiannya, dirinya bebas menunjukkan atau tidak menunjukkan kepada siapapun, dan Dimas rasanya ini sudah mengerjakan dengan baik sehingga ia sendiri sudah banyak melakukan revisi. Tiba-tiba hatinya tidak tenang karena perkataan Pak Abdul mendadak sesuai dengan situasi saat ini. Tingkah Ibu Nuryanti yang kini mulai terasa mencurigakan. Belum lagi arah pembicaraan yang intinya sangat ingin file jadi penelitian Dimas, sesuatu yang telah ia kerjakan dengan berbagai perjuangan. Relakah ia memperlihatkan kepada orang lain? Walau Ibu Nuryanti ini pembimbingnya, namun nyatanya sang tidak terlalu banyak memberikan kontribusi selain berkali seperti tadi. Maaf Bu, kenapa saya harus ngirim file ke Ibu ya? Karena saya ini pembimbing kamu. Saya yakin ada banyak revisi. Kalau tidak, saya lihat nanti takutnya malu kalau ada banyak kesalahan di depan Pak Rektor. Bagaimana? Memahami ekspresi Dimas yang tidak mengajukan penolakan, namun ragu. Bu Nuryanti berusaha menenangkannya. Kenapa Mbak? Keberatan? Jangan khawatir, gimana pun saya ada ikut andil dalam itu. Iya Bu, nanti saya kirim. Bagus ya sudah, saya cek setelah semuanya jadi saja. Silakan sekarang Anda boleh keluar. Untuk sesaat Dimas merujuk ke diri sendiri, ngomong saja dan tunduk atas semua permintaan Bu Nuryanti. Semakin lama perkataan Pak Abdul semakin mengusik Dimas, karena semakin kesini perlakuan Ibu Nuryanti juga semakin aneh. Dimas keluar dari ruangan wakil rektor dengan perasaan tak tenang, bercampur cemas. Ia tidak tahu apa yang sedang menantinya di depan sana, kesuksesan atas penelitian atau justru kegagalan. 2 hari lagi rapat besar akan dimulai, hari di mana Dimas akan presentasikan hasil penelitiannya akan tiba. Penelitian yang kerjakan siang malam dan berbagai buruh, namun untuk satu tujuan, yaitu resign. Dimas ragu, haruskah ia mengirim final filenya kepada Bu Nuryanti atau sama sekali tidak. Dimas rasa ia tak perlu melakukan revisi apapun. Semua sudah ia susun dengan matang dan rapi. Ia ingin mempresentasikan penelitiannya tepat 2 hari lagi di depan semua orang dengan semuanya. Tidak boleh ada celah. Sebenarnya Dimas cukup percaya diri penelitian murid mereka Edinkan, namun jujur ia mengakui kalau penelitian Pak Abdul sebenarnya lebih bagus dari itu. Sosok senior sekaligus sosok yang sudah seperti bapaknya itu melakukan penelitian dengan sangat rapi dan luar biasa masuk akal. Bahkan Pak Abdul sudah mengetahui nama siapa-siapa saja seniman batik yang bersedia membantunya. Dimas yakin itu akan jadi lebih yang sangat menguntungkan. Di tengah kebimbangannya, Dimas tidak bisa berpikir jenis. Ia tidak begitu yakin untuk menyerahkan filenya dan tidak begitu yakin juga untuk tetap menyimpannya sendiri, karena kalau ia bertanya kepada Pak Abdul, pasti dia menyarankan untuk mengungkit. Namun bagaimanapun Ibu Nuryanti adalah sosok satu yang andil dan seperti Dimas mendapat informasi penting berkali seperti itu. Nggak tahu deh, semoga Bu Nuryanti amanah. Keputusan final adalah mengirimkan filenya kepada Ibu Nuryanti. Walau ragu, namun jembernya tetap mentaati maksudnya mencari nama yang akan dikirim. Setelah menemukan, ia menarik nafas berat dengan senyuman yang sedikit terpaksa. Akhirnya Dimas menekan ikon kirim di ponsel yang berarti speaker detik. Final filenya sudah dikirim ke ponsel Bu Nuryanti. Semoga saja keputusan Dimas benar, karena dia sungguh berharap besar kali ini.